Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, merawat tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Untuk muatan pembelajarannya ada bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Langsung saja kita masuk pada muatan pembelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia, dengan materi menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Contoh dari kata tanya adalah mengapa dan bagaimana. Kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan, sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut. Untuk kata tanya mengapa, pertanyaannya, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawabannya, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Sedangkan untuk contoh kata tanya bagaimana, pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawabannya, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Yang harus anak-anak ingat bahwa kata tanya mengapa itu jawabannya pasti ada kata karena. Sedangkan untuk kata tanya bagaimana, jawabannya itu untuk menjelaskan suatu proses. Bisa proses cara merawat tanaman, proses cara menanam tanaman, proses pembuatan makanan sederhana, proses pembuatan kerajinan, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Anak-anak pasti ingat kan apa saja itu kalimat tanya? Ada mengapa, bagaimana, apa, kapan, di mana, siapa. Nah, untuk membuat suatu percakapan, anak-anak perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ingat ya, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Seperti tadi, untuk kata tanya mengapa, itu digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Siapa digunakan untuk menanyakan seseorang, kapan digunakan untuk menanyakan waktu, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Sekarang kita masuk pada muatan pembelajaran PPKN dengan materi menjelaskan tata tertib sekolah. Perlu anak-anak ketahui bahwa tata tertib sekolah itu wajib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, mulai dari guru, siswa, karyawan TU, Pak Bon. Nah, berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah. Pertama, siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan.
Yang kedua, siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang ketiga, setiap hari Senin siswa wajib mengikuti upacara bendera. Dan yang keempat, semua warga sekolah wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Anak-anak, masih ingat kan bagaimana cara kita memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menghapus papan tulis jika sudah tidak digunakan, menata meja dan kursi kembali, dan lain sebagainya. Dalam mempelajari hal apapun, itu pasti ada manfaatnya. Salah satunya, di sini kita mempelajari tentang aturan sekolah. Nah, itu mempunyai manfaat, yaitu semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Lalu, ada hidup kita menjadi disiplin. Coba anak-anak bayangkan, apabila di sekolah kita tidak mempunyai aturan, pasti semuanya akan kacau. Jam berangkat tidak tentu, jam pulang sekolah tidak tentu, anak-anak bebas membuang sampah sembarangan sehingga sekolah menjadi kotor. Lalu saat anak-anak sudah capek untuk belajar, tidak ada jam istirahat, pasti tidak enak kan anak-anak? Nah, itulah manfaat kenapa setiap sekolah itu wajib mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Sekarang kita masuk pada muatan pembelajaran matematika dengan materi membandingkan berat dua kelompok benda. Untuk membandingkan berat dua kelompok benda yang berbeda, kita perlu menjumlahkan dahulu berat benda yang sekelompok. Kita juga perlu menyamakan satuan berat yang digunakan. Di sini Ibu ada contoh. Ada dua gambar yang Ibu beri nama. Gambar pertama plastik A dan gambar kedua plastik B. Di gambar pertama itu ada tomat A sebesar 500 gram dan tomat B sebesar 1 kilo. Kita ubah menjadi gram sebesar 1000 gram. Tomat A ditambah tomat B sama dengan 1500 gram. Untuk gambar yang kedua atau plastik B, ada duku A dengan berat 20 hektogram. Kita ubah menjadi gram menjadi 2000 gram. Untuk duku B sebesar 20 hektogram. Kita ubah juga menjadi gram menjadi 2000 gram. Duku A ditambah duku B sama dengan 4000 gram. Jadi, plastik A lebih kecil dibandingkan plastik B. Selesai sudah materi kita hari ini. Untuk tugas hari ini yaitu anak-anak mengerjakan ayo berlatih pada halaman 175. Tugas itu dikerjakan di buku tulis tematik, kemudian dikumpulkan bersama dengan tugas-tugas tematik yang lainnya pada waktu yang sudah ditentukan ya anak-anak. Terima kasih anak-anak kelas 2 untuk pembelajarannya hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa diambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.